Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunardi dari GKI Salatiga akan menemani sahabat sekalian. Renungan kita hari ini, Senin 23 Juni 2025, berjudul Berempati Bukan Menghakimi, didasarkan pada kitab Ayub pasal 18 ayat 1-21. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sesaat lagi kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami dengan baik, dan kami lakukan di dalam hidup keseharian kami, dalam perjumpaan kami dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Ayub pasal 18 ayat 4. Dengarkanlah firman Tuhan. Engkau yang mengoyak-oyak dirimu sendiri dalam kemarahan, apakah demi kepentinganmu bumi harus ditelantarkan dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Sahabat YKB, kita lebih membutuhkan empati daripada kecaman untuk bangkit dari keterpurukan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mencoba memahami perspektif orang lain, serta menanggapi perasaan mereka dengan penuh perhatian. Empati akan membangun relasi dan mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik bagi orang lain. Karena mereka merasa dipahami dan didukung. Sebaliknya, kecaman dan penghakiman hanya akan memperburuk keadaan seseorang. Kecaman dapat menjatuhkan mental seseorang yang sedang berusaha bangkit dari permasalahannya. Ayub pasal 18 memperlihatkan perdebatan yang tajam antara Ayub dan Bildad. Ayub yang tengah mengalami penderitaan justru mendapatkan kecaman, bahkan penghakiman dari Bildad. Bildad tidak berusaha memahami latar belakang kesedihan dan penderitaan Ayub. Ia sibuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan yang dianggap sebagai penyebab penderitaan Ayub. Ia menuduh Ayub sebagai manusia egois, sombong, dan tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Akibatnya, Bildad gagal memahami kesedihan dan pergumulan Ayub. Sikap Bildad justru menambah beban pergumulan Ayub. Bagaimana dengan kita? Mari
kita belajar memahami pergumulan orang lain. Belajarlah berempati. Jangan menambah penderitaan. Ya, penderitaan sesama dengan kecaman dan penghakiman yang tidak membangun. Dengan berempati kita dapat mendukung orang lain untuk bangkit dari pergumulannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan tolong kami untuk dapat melakukannya. Terlebih ketika kami berjumpa dengan sesama kami yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Mampukan kami untuk peka dan berempati, sehingga kami dapat menjadi saluran kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.